Shalom adik-adik, apa kabar pagi ini? Ketemu lagi dengan kakak Layan Pelkat PAGPB Karisma. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita ibadahnya dari rumah masing-masing. Adik-adik, pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Ayo, siapa yang tahu ya Paskah itu memperingati apa? Yup, betul. Pinter semuanya. Nah, sebelum mulai, yuk siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita awali ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah kembali. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri untuk beribadah menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Batu yang terguling. Lihat betapa kokohnya batu itu menutup pintu kubur Yesus. Siapakah yang dapat menggesernya? Bukan aku juga. Aku terlalu malas untuk bangun sepagi ini untuk menggulingkannya. Lebih baik aku tetap tertidur lelap dalam mimpiku. Batu itu bagaikan dosa manusia yang menutup pintu hati kita semua, di mana ada kelemahan, kemalasan, dan ego kita membuat batu itu tidak dapat bergeser dan menghalangi kasih Tuhan untuk masuk dalam hati. Tapi sungguh Tuhan yang adalah juru selamat kita dalam Yesus Kristus menggeser batu itu untuk kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur dan memuji Dia. Nah adik-adik, untuk mengucap syukur karena kasih Tuhan Yesus yang begitu baik untuk kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 83, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bait 2 ya. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin diriku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Adik-adik, kita akan sama-sama menyaksikan video kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya, yuk kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan ke 66 dan Matius pasal 28. Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66 dan Matius pasal 28. Kita akan membacanya secara gilir ganti. Kakak terlebih dahulu, lalu adik-adik membaca ayat berikutnya. Beginilah firman Tuhan. Kubur Yesus dijaga. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang-orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Matius pasal 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat ketujuh, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sembilan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit.
Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Halo adik-adik, Shalom. Tentu kita pernah merasa sedih atau takut ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Atau mungkin kalian takut jika sendirian di rumah atau takut gelap. Atau kalian mungkin ada yang tidak percaya diri dan malu-malu. Sama seperti yang dirasakan oleh ketiga perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Mereka juga merasakan sedih dan takut ketika mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka dapat kembali memperoleh kekuatan dan keberanian untuk mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus setelah mereka yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah adik-adik, mari kita mencontoh para perempuan itu yang dapat menemukan kembali keberanian mereka. Adik-adik tidak perlu merasa takut karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita semua. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, berarti dosa kita telah ditebus. Kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama adik-adik. Karena itu, kita tidak perlu bersedih dan takut. Kita harus berani menjadi saksi Kristus melalui perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Adik-adik juga tidak perlu malu-malu lagi jika diminta tampil untuk berdoa, menyanyi, atau menampilkan bakat kalian. Sebab kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau
sudah bangkit bagi kami. Kami sebagai anak-anak-Mu berjanji selalu berbuat baik, rajin berdoa, selalu membaca Alkitab, dan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Ceria 107, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah Paskah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus mau tetap sertai kami. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima